Oke, sini kita coba uji komunikasi sistemnya ya. Dimana uji komunikasi sistemnya ini nanti gateway-nya bakal ditaruh di pesisirnya, ya, pesisir pantai, dan letaknya nanti kita coba dicoba letakkan di monumennya, monumen Taman Surabaya. Dan gateway ini nanti bakal menerima pesan dari sisi not, yang mana notnya itu nanti ada posisi atau kondisi layarnya ya, yaitu sensor GPS yang bakal tracking lokasi latitude sama longitude-nya serta pesan yang akan dikirimkan. Untuk pesan yang akan dikirimkan nanti bakalan langsung diterima oleh gateway dan bakal dibalas kembali langsung. Jadi nanti notnya bakalan menerima pesan kembali yang bakal dikirimkan oleh gateway. Dan kita nanti bisa monitoring data yang bakal diterima oleh gateway tersebut di dalam website kita dengan nama domain gateway.ewa.com. Dari data yang sudah diterima oleh si not itu nanti bakalan dikeluarkan langsung ke hostingan atau ke websitenya. Jadi kita nanti tinggal memonitoring kondisi nelayan kita sekarang ada di mana dan berapa banyak tangkapan yang sudah ditangkap oleh nelayan tersebut. Ini berikut untuk gambaran penampakan di gateway tersebut. Dimana gateway ini nanti akan ada ini, yang pertama ada Raspberry Pi sebagai bilik isinya yang bakal mengelola atau mengatur semua program yang ada di sini. Yang kedua, untuk modul komunikasinya kita menggunakan LoRa karena dalam not tersebut nanti juga bakal menggunakan LoRa gitu. Jadi kita coba sekarang ya komunikasi nelayan dari laut sana sampai ke gateway gitu. Jadi sekarang kalau kita perhatiin ya, di sini not yang ada di kapal nelayan ini ada 3 data yang bisa kita perhatiin. Yang pertama di dalam ini ya, di lokasinya sekarang bisa kita perhatiin. Sekarang posisinya di latitude min 7,224 sekian dan longitudenya di 112,788 sekian. Dimana pesan yang saya masukkan ini adalah pesan untuk uji coba bagaimana komunikasi kapal nelayan ini sampai ke pesisir gateway. Untuk pesan yang dikirimkan adalah 66668 dan dari sini terdapat balasannya, yaitu balasan dari gateway sebanyak 47 kali yang tadi. Dimana maksud dari 47 kali ini adalah pesan yang udah dikirimkan dari not ini udah dikirimkan ke gateway dan gateway membalas kembali sehingga pesan dari balasan gateway ini adalah pesan counting atau pesan yang udah terhitung sebanyak n kali kayak gitu. Dan kalau kita perhatiin nanti di bagian gateway itu nanti bakal terintegrasi dengan website, dan websitenya ini nanti kita coba lihat bagaimana kondisi latitude longitudenya serta datanya yang diterima kayak gitu. Dan gateway-nya dan websitenya ini bisa kita akses di hostingan, yaitu domainnya gateway.ewa.com kayak gitu. Berikut untuk tampilan penampakannya. Nah, ya kayak gini. Bisa kita perhatiin ini antenanya, dan ini untuk GPS-nya buat tracking kondisi lokasinya kayak gitu. Dan ini adalah laut. Baik, di sini kami akan menjelaskan cara kerja dari website Gateway Ewa, di mana website ini mendapatkan data yang sudah dikumpulkan dari gateway sendiri yang didapatkan dari not, di mana not tersebut bakal mengirimkan data yang sudah diinputkan dari nelayan menuju ke gateway-nya itu sendiri, dan gateway itu bakal langsung melempar ke hostingan kita, yaitu gateway.ewa.com. Nah, langkah pertama kita coba buka website gateway.ewa.com-nya dan nanti bakalan langsung dilemparkan ke menu dashboard. Di menu dashboard terdapat 4 submenu, yang mana ada jumlah kapal, jumlah pesan masuk, jumlah ikan, dan yang terakhir yaitu jumlah tangkapan. Untuk jumlah ikan sama jumlah tangkapan ini nanti bakal ditampilkan secara detail di bagian dashboard admin yang satunya, yang buat admin penjualan kayak gitu.
yang menangani terkait marketplace penjualan ikannya kayak gitu. Nah, untuk yang pertama jumlah kapal sama jumlah pesan masuk ini nanti bakalan ditampilkan juga di bagian sini di EWA. Nah, oke. Kalau kita lihat di bagian yang menu kedua yaitu jumlah data atau jumlah pesan yang masuk yaitu sebanyak 136. Ini letaknya di bagian menu data, dan di menu data ini kita lihat secara detailnya, di mana kolomnya itu ada nomor, ada source yaitu ID yang telah diacak langsung dari sisi node-nya, crew-nya yaitu kru yang A atau kapal yang A, terus destination-nya yaitu ke Pelabuhan Surabaya atau gateway-nya, terus ada kondisi atau lokasi yang berada di kapal layarnya yaitu latitude sama longitude. Terus ada pesan yaitu pesan yang mau dikirimkan dari sisi node-nya. Kalau kita lihat di sini ada 40 sama salmon. 40 ini adalah jumlah kilogramnya ya, jumlah kuantitasnya, dan salmon ini adalah tipe ikannya, jenis ikannya, dan tanggal yang telah dikirimkan dari sisi node-nya. Oke. Lalu di bagian vessel ini adalah kapalnya, dimana nama pemiliknya Muhammad Alfirizi, terus krunya 3, ada 3 kru yang ada di sana, terus kontaknya itu yang bertanggung jawab atas kapal ini adalah ini, dan tanggal yang dibuat adalah ini. Ini adalah data pemilik kapalnya. Untuk historinya, ini adalah live tracking yang udah didapatkan datanya. Kalau kita perhatikan ya, di sini tadi didatakan ada latitude sama longitude 0 ya. Di mana latitude sama longitude 0 ini merupakan data yang gagal di-log oleh GPS-nya. Karena jika GPS-nya yang ada di node itu berhasil nge-log data yang dari satelit, nanti hasilnya kayak gini. Dan 0 ini adalah data yang tidak ke-log, sehingga tracking di historinya ya itu nggak kelihatan. Dan ketika kita lihat di data ini ada beberapa data yang sama, karena ketika mengirimkan data mungkin langsung sekaligus latitude sama longitude-nya itu kadang di tengah-tengah ini ya, tengah-tengah laut ini kadang kena log datanya, kadang tidak kayak gitu. Jadi memungkinkan bahwa ini ya, jumlah marker yang udah di plotting dari live trackingnya ini nggak banyak, karena data yang udah di plot di bagian ini lognya itu nggak berubah sama sekali. Dan kalau kita perhatikan di sini ada ini ya, gateway-nya ini diletakkan di bagian pesisir pantai, di bagian sini. Nah, terus kalau kita perhatikan di bagian pesisir ini, ketika kita letakkan gateway dan data yang udah dikirimkan itu lumayan cukup jauh sampai sini. Jadi cukup jauh antara gateway sama node A yang udah kita ambil datanya. Gateway-nya diletakkan di pesisir dekatnya Taman Surabaya kayak gitu. Oke, baik, kali ini kami akan menjelaskan mengenai website ewa.com-nya, dimana ewa.com ini nanti bakalan langsung di redirect ke dashboard.ewa.com/home. Nah, ini adalah website marketplace yang digunakan antara penjual sama pembeli, yang mana di sini ada beberapa fitur yang bakal ditampilkan gitu Pak. Oke, dari sini nanti kita akan coba menjelaskan mengenai beberapa macam fiturnya. Oke, yang pertama ini ada menu login ya, dimana nanti kalau kita udah punya account-nya, kita bisa nyoba bagian sini buat buat login di bagian menunya, menu pembeli ya.
Pembeli ini nanti ya cuman sebagai ini sih, ya ini yang untuk membeli produk-produk yang ada di sini gitu. Nah, sementara untuk adminnya sendiri nanti ada sendiri, aktor admin nanti bakalan menuju ke dashboard lagi, dashboard penjualan dan lain sebagainya gitu. Nah, di bagian sini terdapat 3 home ya, tiga menu. Yang pertama ada home, yang kedua ada lokasi penerapan, yang ketiga adalah kontak. Home sendiri adalah menu awal yang ada di sini. Terus di bagian home terdapat kategori. Kategorinya ada produk terkini, kalau kita klik langsung diarahkan ke sini. Yang kedua ikan dan seafood, nanti akan diarahkan sini. Dan yang terakhir adalah olahannya. Olahan yang ikan terbanyak itu ada di sini. Nah, terus ketika nanti kita klik ya di bagian beberapa produk yang ada di produk begini, ikan dan seafood sampai ke olahan ikan terbanyak, nanti bakalan menuju ke halaman produk, detail produknya kayak gitu. Oke, nanti saya akan coba jelasin bagian sini. Oke, tak lanjutin dulu yang bagian ini ya. Download, yang bagian download aplikasi EWA. Ketika nanti kita klik image yang ada sini, button yang ada di bagian kanan, itu nanti bakal diarahkan ke Play Store. Play Store yang mana ya? Yang mana nanti bakal diarahkan ke aplikasi Android yang mudah di-develop dari EWA. Jadi ketika kita nanti install di bagian Android, nanti otomatis kita bisa melihat beberapa ini fitur yang ada di Android ya. Di sini kalau kita perhatikan di bagian insertannya, nah ini ada ikan yang mau dibeli. Ini bisa dua kali ya, bisa membeli via sini, via Android ya, aplikasi atau via websitenya kayak gitu. Dari riwayat pembelian ikan, ada daftar nelayan yang beroperasi. Ini kayak gini. Nanti silakan bisa diinstal di Play Store dengan mengetikkan ya keyword e-wak kayak gitu ya, e-wak, atau bisa klik di bagian sini di websitenya. Ini adalah fiturnya, dan kita coba di bagian ini. Jika produk terkini ini kita klik ya, misal kita coba ikan tuna. Nah, di bagian ikan tuna nanti bakal diarahkan ke produknya sini. Detailnya tuna, nanti ada deskripsinya juga. Tuna adalah ikan laut yang termasuk bangsa ini dan beberapa macam lainnya. Deskripsinya. Untuk memesan ikan tuna, kita bisa ngeklik, kita bisa mengisi biodata, nama pemesan, nomor WA pemesan, sama kuantitas kita, kira-kira berapa banyak yang kita pesan gitu. Nah, kita coba ya, kita isikan nomor Alfirizi, nomornya ini 083832. Ini misal kita coba dulu, kita beli, dan ketika kita klik button beli sekarang, nanti bakalan diarahkan ke WhatsApp kayak gitu. Oke, saya coba ini ya, close desktop yang ini. Nah, nanti bakal membuka desktopnya ya. Hai admin EWA, nama saya Muhammad Alfirizi, saya ingin memesan 10 tuna. Nanti tinggal dilanjutkan ke penjualnya kayak gitu. Nah, terus yang bagian bawah ini ada deskripsi sama kirim tanggapan. Jika nanti ada tanggapan mengenai ini ikan tuna atau review ya, itu bisa kita tuliskan di sini. Ini pesanan, misal pesanan tuna dan tuna di sini segar-segar gitu ya. Nah, oke, kita nggak bisa menulis tanggapan karena kita belum login. Jadi kita harus login dulu. Kalau belum mendaftar account-nya, kita bisa klik register ya. Di sini lengkap, email, nomor WA, sama passwordnya. Tapi kalau udah punya account-nya, kita tinggal memasukkan
sign in. Oh, mungkin gagal, passwordnya salah. Juga. Oke, kita coba register aja ya. Nama lengkap Muhammad Fadrizi, emailnya isi nomor teleponnya. Ya, oke. Coba oke, register udah berhasil. Terus kita masukkan sign in. Nah, jika kita berhasil login, di sini nanti bakal indeks nama kita ya, nama lengkap kita. Baru kita nanti coba ini ya, kita review ikannya. Nah, di sini segar-segar. Kita submit. Nah, tanggapan udah berhasil dikirimkan ke admin. Jadi admin dari ewaknya ini bakalan melihat konfirmasi yang udah atau review yang udah ditulis oleh pembelinya kayak gitu. Oke, jika kita logout nanti langsung diklik baru logout. Nah, oke, jadi itu adalah menu atau ini halaman yang udah bisa kita akses di ini ya, di website dashboard.ewak.com. Dan untuk menu yang kedua ya, lokasi penangkapannya itu berada di area Surabaya, khususnya di daerah Kenjeran. Nah, ini bagian sini. Taman Surabaya ini. Dari sini. Nanti untuk penangkapannya bakal dijelaskan di bagian gateway.ewak.com kayak gitu. Letaknya di sini. Jadi kita masuk lagi ke login ya, buat penjelasan di adminnya, admin@ewak.com. Oke, ketika nanti login nanti bakal diarahkan ke sini. Dashboardnya ada data ikan. Dashboard ini hampir sama kayak gateway-nya, di mana ada jumlah kapal, jumlah pesan masuk, dan jumlah ikan yang sama tangkapannya. Soalnya antara gateway sama admin di sini itu sama, karena gateway ini adalah nanti data yang ditampilkan atau yang diterima itu adalah hasilnya nanti bakalan langsung dikirimkan juga atau disimpan di bagian dashboard ini kayak gitu. Jadi antara gateway sama yang admin yang ini itu sama gitu. Untuk data ikan, ini adalah data ikannya yang udah di-set oleh nelayan, maksudnya oleh penjualnya, admin ini, dan yang biasanya ditangkap oleh nelayan. Terus ada data pesan tadi, pesannya ini adalah pesan review. Antuna di sini segar-segar reviewnya kayak gini. Oke, terus masuk ke data kapal. Kapal ini sama kayak yang gateway. Terus ada riwayat pembeli. Riwayat beli ini bisa didapatkan dari ini sih, dari pemesanan yang dilakukan di Android kayak gitu. Nah, di sini ada ID nelayan, pembeli, nomor HP pembeli, ikannya, harga per kilonya, sama jumlah kilogramnya kayak gitu. Dan yang terakhir ada tangkapannya. Tangkapannya ini bisa kita perhatikan, ada banyak tangkapan yang sudah ditangkap oleh nelayan. Oke, jadi kayak gitu untuk fitur-fitur yang ada di dashboard.ewak.com. Dan jangan lupa silakan download aplikasi Ewak di Play Store. Makanya ini nanti juga bisa teman-teman gunakan buat membeli ikan-ikan segar yang langsung kita dapatkan dari tangkapan nelayan, khususnya di daerah Kenjeran. Itu. Untuk tangkapannya seperti ini, dimana ada fiturnya yaitu jual. Jadi jika nanti
ada tangkapan yang udah ditangkap oleh nelayan, nanti bakalan bisa langsung kita jual ke pembeli kayak gitu. Dan nanti bisa kita beli di bagian software aplikasi yang udah develop di Android, atau bisa lewat website penjualan yang di web ewak.com yang buat pembelinya kayak gitu. Oke, sekian.